Oh mana nih Bro Henry nih? Kita mau syuting. Wah ini dia ya. Bro Henry, rekomendasi modifikasi kaki-kaki untuk off-road dong. Ada banyak banget nih barang-barang heavy duty. Semuanya nih udah tersedia di Pioneer Auto Garage. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Kita akan lihat apa aja barangnya. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where that turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curve split. She know that I'm worth it. I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stack, think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zay just dropped the propane and it sounded like mass appeal. For my dog, I'ma ride to the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint. I won't stop till I own every brick. I used to lay out in the lawn just to feel the world spin on its axis. Now I got the access and the last laugh, got it out for the passion. I keep it 100 on the dash now that we got our subtraction. Slick talker, I'm a showstopper, you are not solid. Tread cautious, couldn't go a mile in my toe box. Oke sahabat Pioneer, sekarang saya akan mulai nih dari sebelah kanan saya dulu nih, yaitu bagian axle-nya nih. Ini kita punya gardan dari Dynatrac yang udah Dana 44 juga langsung nih. Jadi kalau yang punya misalnya Rubicon, kan gardannya udah Dana 44 bagian depannya. Nah ini kita tinggal ganti aja nih gardan depannya ini pakai yang Dynatrac. Isi semuanya itu bisa kita pindah. Jadi kayak lokernya, as rodanya semuanya tinggal kita pindah ke gardan si Dynatrac ini. Nah apa sih? Kenapa sih harus ganti gardan misalnya Dynatrac gitu kan? Atau sebelah kiri saya ini ada Terraflex nih. Nah gardan yang standarnya itu kan udah banyak juga kejadian orang yang main off-road itu banyak yang patah, banyak yang misalnya terus ada las-lasan yang di bonggolnya itu pada patah semua juga, pada copot. Nah ini gardan yang udah heavy duty ini semua dari Dynatrac sama Terraflex ini sampai sekarang kayaknya belum ada yang sampai yang patah ya untuk gardan-gardan dua ini ya, karena dia tuh bahannya emang benar-benar udah selongsongnya udah lebih tebel banget. Terus dia udah heavy duty banget, udah kuat banget nih. Termasuk kayak bagian sampingnya itu dia nggak ada sistem las untuk si Dynatrac ini nih. Jadi udah kuat banget nih si Dynatrac. Dan kalau yang misalnya mau ngabret dari sport misalnya, kita udah yang Dana 30 nih, mobilnya non Rubicon, itu juga bisa kita ganti pakai Dana 44. Untuk bagian depannya tinggal, tapi lebih banyak aja kita ngabretnya, seperti kayak as roda kita harus ganti ke Dana 44 atau yang ke 30 spline atau mau ke yang 35 spline. Itu banyak banget pilihan as rodanya, tergantung kebutuhan kita untuk main di medan-medan seperti apa. Nah belum juga ada teman-teman juga misalnya yang untuk pakai harian doang, kok harus sampai beli gardan yang udah heavy duty atau yang bermerek lah, kasarnya begitu, yang udah Dynatrac lah gitu, atau Terraflex. Nah untuk gardan yang standar misalnya kita ngalamin kecelakaan, nah ini amit-amit rusak, daripada kita beli yang tetap masih mopar yang standarnya, kita sarankan selalu pakai yang udah heavy duty, misalnya kayak si Terraflex. Kalau yang Dana 30 kita juga ready stock untuk sport tuh, kita juga bisa ada juga tersedia yang untuk sportnya. Jadi untuk bagian dalamnya tinggal dipindah aja, jadi nggak perlu harus ganti-ganti sampai ke as roda. Nah itu dia, dan dia kan udah pastinya lebih kuat lah daripada, jauh lebih kuat daripada yang standarnya. Dari bahan-bahannya semua nanti akan kita kasih lihat tuh, dari standar sampai ke apa bedanya si Terraflex Dynatrac sama yang standarnya ini. Untuk harganya sendiri kalau kita ngebandinginnya dari yang misalnya yang standarnya ya sama yang moparnya, itu harga itu nggak beda jauh banget, harganya masih worth it banget untuk kita beli untuk dua gardan ini, Terraflex sama Dynatrac-nya ini. Karena satu, kita kalau nggak salah selisih harganya itu kurang lebih sekitar 10 jutaan sama yang standar, yang kita hitungan sama-sama baru ya. Nah tapi kekuatannya itu jauh banget. Kita akan lebih puas menggunakan gardan-gardan yang sudah heavy duty daripada kita menggunakan yang standarnya. Selain itu juga nih, kalau kita misalnya mau persiapan off-road nih, itu juga kita udah lebih pede lah. Kalau kita mau off-road tuh udah jauh banget, kita lebih pede, kita udah lebih percaya, yakin aja nih kalau kita mau lewatin trek-trek yang misalnya
kita masukin ke lumpur atau yang kita nggak tahu nih bawahnya itu seperti apa, kita nggak kelihatan. Nah ini kita udah pede banget lah, udah aman, masuk dan keluar dengan selamat. Nah untuk yang perlengkapan lainnya kita juga ada di stok. Tadi itu kan gardan, kita juga ada locker. Itu kita ada main locker dari Yukon. Kita ada locker Dana 44 sama Dana 30 untuk depan belakang, termasuk kompresornya. Itu kita mainnya dari air locker. Nah itu bisa kita pakai ke semua tipe JK. Misalnya yang sport mau pasang locker juga bisa. Kita pakai air locker. Ya, sedangkan yang Rubicon itu kan sebenarnya sudah ada lockernya. Sudah ada electric lockernya tuh, jadi lebih baik ya masih bisa dipakai kalau nggak yang nggak mau ganti-ganti yang lainnya. Di Rubicon udah lebih sedikit lebih hemat lah ya kalau kita bilang, jadi nggak perlu ganti kayak misalnya Asroda, nggak usah ganti locker, nggak usah ganti kayak kalau udah ganti fender gear nggak usah pasang fender gear lagi, udah lebih hemat. Terus kita juga ada fender gearnya dari Yukon juga, termasuk Asroda juga kita ada dari Yukon, semuanya udah heavy duty semua. Fender gear kita juga ada stok dari dari 488, 456 sama 513. Yang untuk JK semua ready stock juga. Sebenarnya ada juga kita untuk mobil lain seperti kayak misalnya yang untuk fender gear yang Toyota, yang VX itu juga ready stock. Terus yang Cherokee itu juga ada ready stock juga. Untuk fender gear ada beberapa pilihan untuk mobil-mobil lainnya. Kita juga tersedia juga yang untuk persiapan off-road lagi itu yang heavy duty drive shaft. Drive shaft juga kita ada stok dari Yukon. Yang untuk JK38, JK36 depan belakang kita semuanya ready stock. Nah 36 sama 38 itu yang tahun lama itu juga beda untuk bagian drive shaft depannya, dia lebih pendek. Terus ada lagi pilihan dari lift kit. Nah lift kit ini dipilih tergantung kita mau pakai ban ukuran berapa dulu nih. Misalnya kita mau main deh ya, amannya itu kalau main untuk persiapan yang sampai kayak main-main berat, kita bisa pakai ban ekstrim. Itu biasanya kan rata-rata kita pakai ban ukuran 37 yang ekstrim ya, misalnya orang mau pakai 16 atau 17 itu biasanya ekstrim 37, kita bisa lift kit misalnya itu bisa pakai 4,5 inch. Mungkin juga kalau sudah cukup untuk travel dari fendernya sudah ganti bisa pakai 3,5 inch, 3 inch itu semuanya sebenarnya udah cukup tergantung dari bannya sendiri sebenarnya. Nah, untuk lift kit itu kita juga ada beberapa pilihan sih. Kita juga ada dari Icon, ada dari Teraflex. Tapi untuk shocknya kita banyak juga. Ada Fox, King, Icon ini sendiri yang sudah include sama shocknya. Jadi shocknya itu udah dicun untuk si paket lift kit itu sendiri, itu untuk pairnya itu sendiri. Jadi udah pasti kayak untuk on road pun dia tetap enak, dan lebih enak lah daripada yang kita belinya terpisah semua. Kalau untuk mobil-mobil kayak JLJT, kalau yang mau pakai harian sih masih bisa kita pakai Evo, kita juga masih ada di stok. Untuk Icon kita juga ada tuh untuk JL dan GT-nya. Untuk Teraflex kita harus milih shock lah, atau boleh tanya-tanya juga rekomendasi dari salesnya atau garage, kita mau pakai shock apa sih. Teraflex itu kan dia nggak dapat shock, jadi shocknya itu ada pilihan, ada Fox, ada King, ada Icon, itu bisa dibeli terpisah semua. Untuk shocknya ada Falcon juga. Falcon itu ada beberapa tingkatannya kan, mereka tergantung dari si pilihan lift kit itu sendiri. Nah, yang udah lift kit udah include sama shocknya kita pasti rekomendasi dari Icon. Icon lift kit ini dia udah satu paket itu udah sama shock, udah lengkap semua tuh, dan semuanya harganya tuh masih worth it banget untuk dibeli. Karena misalnya kita ngomong dari si Icon ya, Icon itu udah dapat kayak armnya udah dapat semua, track depan belakang udah dapat, shocknya udah reserve adjustable, yang udah bisa di setel lah, jadi udah enak banget untuk memakainya. Udah heavy duty semua barang-barang paketan dari si lift kit ini. Untuk barang-barang lainnya lagi seperti shock steer, nah itu juga butuh untuk perlengkapan off-road atau ban yang sudah gede. Jadi nggak semua mobil yang dibangun off-road itu, kebanyakan orang mikir Bomin bangun off-road itu pakai jalan raya pasti nggak enak. Dibilang nggak enak banget juga enggak, tapi masih bisa kita pakai jalan raya. Yang pasti kalau jalan raya jangan dipakai banyak ekstrim. Untuk off-road dipakai ke jalan raya, udah pasti nggak enak banget. Tapi kalau untuk
bawa harian kita bisa punya mungkin dua set ban, satunya untuk kota bisa pakai AT atau MT, satunya kita pakai Extreme yang khusus buat off-road. Jadi masih bisa untuk kita pakai kedua medan yang berbeda. Itu dia. Kalau kita mau bangun mobil off-road, jadi kan sayang juga kan kalau kita mau habis bangun mobil cuma bisa buat off-road doang. Ya tetap harus bisa lah dipakai ke jalan raya, biarpun kita nggak kencang-kencang larinya, cuma misalnya 80, itu mobil tetap masih stabil, masih enak, masih bisa gitu. Nah, untuk barang-barang nih, kesimpulan yang kita mau bikin itu kalau kita mau off-road di medan apapun, saya sarankan untuk bisa pakai ban 37, lift kit 4,5 in, terus fendernya kita gantilah pakai fender yang udah besi, nggak usah pakai fender standar yang masih plastik. Terus downshaftnya kita ganti depan belakang, karena kalau downshaft rusak akan bermasalah ke fender gearnya nanti. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya sih merekomendasikan kalau buat off-road ringan atau sampai berat itu, ya pastinya kita ada persiapannya ya. Ya ban kita pakai ukuran 37 Extreme, kita persiapkan. Terus fender gear kita ganti, yang sesuai sama ukuran ban, bisa pakai 488 atau mau yang 513. Terus kita bisa pakai velg yang udah beadlock seperti misalnya Hutchinson, atau ada beadlock yang merek lainnya juga masih ini, tapi rekomendasi velg beadlock paling bagus tetap masih Hutchinson. Terus lift kitnya bisa pakai ukuran 3 sampai 4,5 inch. Nah, itu dia sedikit barang-barang off-road yang saya rekomendasikan, yang semuanya itu masih brand asli dari Amerika, yang udah heavy duty, yang semuanya udah heavy duty. Dan masih banyak lagi sebenarnya untuk barang-barang heavy duty lainnya yang bisa kita pakai, dan itu masih juga brand USA. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu, misalnya bisa tulis aja di komen-komentar nih, biar kita juga bisa menambahin stok kita di sini untuk teman-teman yang lainnya. Tonton terus video Pionir, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Pionir. Sampai jumpa di video selanjutnya.